Ustadz yang diundang udah pasti ustadz pemerintah, ya, karena nggak bisa Pak, kita harus menyuarakan dengan keras bahwa dana haji nggak bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur, nggak bisa. Dana haji dikelola untuk kemudahan orang berangkat pergi haji. Dana haji dikelola dengan membangun hotel besar di Mekah untuk tempat menginap orang-orang haji. Cakep. Dana haji dikelola untuk membeli pesawat khusus haji dan umroh. Cakep. Cakep. 74 triliun itu angkanya gitu loh. Saya nggak setuju dana haji dikelola untuk digunakan infrastruktur. Nggak setuju sama sekali. Tapi itu kan ketentuan pemerintah. Ya boleh dong kalau nggak setuju. Dan kami kumpul para ustadz, para kiai, memberikan usulan kepada pemerintah. Ditolak. Ya udah, nggak makar. Tapi kita usulkan gitu loh, dengan dalil-dalil gitu loh. Kenapa? Itu keringet orang yang ngumpulin 1.000 perak, 1.000 perak, 5.000 perak, 5.000 perak. Dan dia bukan orang Jakarta, dia tidak menikmati Jakarta, dia tidak menikmati infrastruktur yang di Jakarta, dia jauh di desa, gitu loh. Perbaiki strukturnya, perbaiki hajinya, gitu loh, perbaiki semuanya, baru dapat gitu. Beri penyuluhan, lalu kemudian keuntungannya bagi orang yang udah uzur duluan gitu loh, buat infrastruktur seperti itu, bukan infrastruktur, buat instrumen kayak begitu gitu loh. Data dengan benar, rekrut karyawan, petugas haji dengan tepat dan baik. Data yang lebih akurat, mana yang udah tua gitu ya, barangkali ya bagaimana gitu loh ya, entahlah maksudnya, diludahin angus, dijorokin mati gitu loh ya. Itu berangkat duluan supaya jadi biar ini keadilan gitu loh, bukan soal siapa duluan lunas gitu loh. Nah, gunakan dana haji untuk profesional seperti itu gitu loh. Anda kalau berangkat haji, Anda malu gitu loh. Hotel India punya hotel sendiri dan semua orang India tinggalnya di situ. Bangladesh ya negara miskin begitu loh, punya gitu loh mes Bangladesh gitu loh. Lah kita kagak punya. Kan saya kan haji sering ngobrol sama supir, Pak kenapa kita dapat bis yang jelek kayak begini? Jawabannya apa? Ya baru dilunasin kemarin. Terus kalau Malaysia kok dapat bagus-bagus, dia udah lunas tahun lalu, setahun dia udah lunas. Duit haji kenapa lo nggak bikin lunasin semua biar kita dapat haji biar kita dapat bis yang cakep-cakep? Kenapa nggak booking hotel-hotel di sekitar Mekah supaya kita dapat tinggal nggak jauh-jauh? Kenapa nggak bayar lebih dulu hotel-hotel di sekitar Madinah? Kenapa? Biar kita nggak jauh-jauh tempatnya. Ini jauh di belakang gitu loh, dapatnya kayak begitu. Bisa kelola haji seperti itu biar lebih nyaman orang haji, sehingga dinikmati gitu loh. Sekarang enggak gitu loh. Nah saya lebih pendapat nggak setuju soal itu. Saya lebih berpendapat jangan dikelola begitu. Uang zakat lah mau dikelola lagi. Aduh Pak, ntar kotak amal tuh dipinjam loh. Kesel gue. Ya haji udah diambil, zakat diusuli, ntar kotak amal diambil bagaimana? Orang Islam diperas sampai kayak begitu gitu loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Abimanyu, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Saya ingin meluruskan berita yang ada di media sosial yang beredar tanggal 2 Juni 2020 yang menyatakan bahwa dana haji dalam bentuk valuta asing 600 juta dolar dipakai untuk memperkuat rupiah. Hal tersebut tidak benar sama sekali. Berita tersebut muncul berasal dari acara internal Halal Bihalal di Bank Indonesia pada tanggal 26 Mei 2020, di mana BPK menyampaikan silaturahmi kepada jajaran gubernur dan jajaran deputi gubernur Bank Indonesia dan sekaligus memberikan update perkembangan dana haji. Kami merasa bahwa pemberitaan pada tanggal 2 Juni tersebut telah memberikan kesan bahwa pertama, dana haji dipakai untuk memperkuat rupiah, bukan untuk berhajian. Yang kedua, dana haji itu menjadi alasan untuk pembatalan
haji tahun 2020. Hal tersebut juga kami nyatakan tidak benar sama sekali. Kami ingin meyakinkan pada seluruh masyarakat Indonesia, jamaah haji khususnya, bahwa dana dalam bentuk rupiah dan falas, yaitu sebesar 135 triliun rupiah yang tersimpan di rekening BPK atas nama jamaah, dikelola dengan prinsip syariah, aman, berhati-hati, dan kami yakinkan bahwa pengelolaannya juga optimal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak diberi amanah sudah hampir 2 tahun ya. Jadi 2 tahun lebih ya. Oh, 2 tahun lebih. Apa itu namanya tuh? Badan Pengelola Keuangan Haji. Waduh, itu udah berapa tuh uang yang terdaftar sekarang, Pak? Ya, alhamdulillah kita dapat amanah sekarang per Mei ini 135 triliun dari sekitar 4,5 jamaah yang menunggu. Jadi ini uang 130 miliar uang jamaah yang dititipkan dan sekarang diamanahkan. Supaya apa diamanahkan di sana, Pak? Supaya tumbuh kembang atau supaya aman atau supaya apa nih? Ya, pertama supaya aman, yang kedua supaya tumbuh kembang, dua-duanya. Jadi kami prinsipnya adalah yang pertama aman dulu, yang kedua bertumbuh gitu, dan uangnya bisa diberikan kepada jamaah pada waktu dia menunggu 20 tahun sekarang kan. Kemudian waktu berangkat dia dijamin dia bisa berangkat dengan uang yang dia punya dan uang dari hasil pertumbuhan tersebut. Sehubungan dengan diundurkan keberangkatan haji tahun ini, ini banyak mungkin mendengar ya berita-berita yang kurang jelas di masyarakat. Katanya uangnya bisa bakal dipakai apa gitu untuk nalangin situasi yang sulit ini. Gimana jawabannya, Pak? Masalahnya begini, jadi intinya bahwa uang haji itu harus dikembalikan untuk manfaat jamaah haji. Itu tujuannya A, jadi tidak ada tujuan lain gitu. Nah, bahwa ada tujuan kedua, ada manfaat kedua, nah itu kan tergantung situasi saja. Jadi sebetulnya itu tidak ada mandat atau amanah kita untuk melakukan yang lain yang tidak terkait dengan haji, itu tidak ada dan itu tidak pernah direncanakan juga. Ya, misalkan wah pemerintah lagi sulit uang, pakai uang haji dulu, itu enggak ya? Enggak ada itu. Enggak ada ya, ini isu aja, katanya situasi sulit. Wah, ada sekian triliun, udah aja pakai uang haji dulu untuk nalangin kesulitan. Kan di bawah sebagian mikirnya gitu, ada informasi. Enggak ya? Enggak ada. Gitu ya? Enggak ada. Jadi itu enggak ada, kami pastikan dan di laporan kami kan juga pasti tidak ada itu. Mas Anggito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih ini. Saya hari ini terutama ramai banget, gencar banget. Orang tuh bertanya, mengkonfirmasi, bahkan bikin grup khusus. Iya, ini nggak bener nih. Apa yang kagak bener? Dana haji lagi-lagi dipakai, lagi-lagi. Sebentar, saya bilang kalimat lagi-lagi kayaknya udah sering dong. Saya pancing kayak gitu, pengen tahu gitu loh. Terus yang kedua, ini masalahnya apa nih? Iya, yang berangkat haji batal kemarin, yang udah store dan batal, itu kan dananya gede, mau dipakai lagi. Saya akhirnya bilang, jangan begitu. Biar yang mesti kasih penjelasan orang yang kompeten, yang tahu, yang terkenal kredibilitasnya. Wah. Makanya kita ketemu nih sekarang. Alhamdulillah. Ada apa sebenarnya nih Pak gitu? Sebetulnya sih tidak ada hal yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi ya alhamdulillah kami kan diberikan amanah, diberikan akad wakalah oleh pemilik dana untuk mengembangkan dana. Mengembangkan mengembangkan, meningkatkan nilainya melalui investasi syariah atau penempatan. Nah, uangnya itu kan ada yang falas, ada yang rupiah gitu ya. Dan pada waktu jamaah mau berangkat kan uangnya mesti ada dalam bentuk falas, dolar, dalam bentuk real, tiket. Tapi kan sering ke Arab Saudi kan tahu deh. Sebelumnya tukar dulu gitu ya. Tukar dulu. Nah, udah nuker kan, udah jumlahnya sampai biasanya kita beli itu kan sekitar hampir 10 triliun lah. Jadi kurang lebih sekitar 600 juta. 600 juta US dollar. Ya, dolar. Nah, tahun ini kita sudah kumpulin, sudah beli, itu sudah siap. Itu jamaah mau berangkat, kita udah beli duitnya. Ternyata kan nggak jadi berangkat. Iya, pengumuman udah resmi itu ya. Resmi ya. Jadi kan uang ini lebih
optimal kalau dipindahkan ke rupiah. Oh, Karena balikin lagi. ya kan rupiah kan dapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Kalau dolar kan cuma 1%, 1,5%. Kalau didepositokan kan segitu. Kalau rupiah depositonya masih dalam bentuk 5% sampai 6%. Kalau sukuk kira-kira 7 sampai 8%. Ini semua syariah ya? Syariah, sukuk. Kemudian kalau pembiayaan 9%, darabah muqayyadah. Kalau itu direct investasi itu bisa sampai 10%. Jadi itulah. Jadi lebih baik kita pindahkan ke rupiah. Jadi ceritanya cuma sesederhana itu. Rame banget itu, tapi kalimatnya kan katanya keluar dari Pak Anggito gitu. Nah, itu yang saya nggak tahu. Saya tidak memberikan statement apa-apa. Tanggal 2, saya nggak memberikan statement sama sekali. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Saya juga lihat ketika ada satu media online pengangkat berita itu. Iya. Saya nggak tahu loh kok tanggal 2, saya rapat tanggal 2 nggak ada. Rame banget. Pada saksinya itu saya rapat tanggal 2. Rame banget sampai saya ratusan ini WA yang masuk dari puluhan grup. Iya. Sampai wajahnya Pak Anggito tuh. Waduh. Itu waktu masih muda lagi biasanya. Iya. Masih Fotonya nggak jelas lagi mahasiswa kali ini. Mahasiswa UGM nih. Nah itu setelah saya inget-inget ya, ternyata itu adalah hasil silaturahmi saya ke BI. Silaturahim ke Bank Indonesia. Ya waktu itu kan BI mengadakan halal bihalal. Itu internal acaranya. Dan pembicaraannya ya mesti seputar kebijakan moneter. Iya pasti. Kemudian kan Pak Ferry itu kan senang berdialog. Lalu saya diminta bicara, jadi saya nggak tahu ternyata ada wartawan, ada siapa, saya nggak tahu. Kan itu lewat online Dipotong kalimatnya. Nah viral. Gitu loh. Dipotongnya cuma pendek, padahal saya tuh bicara soal bagaimana pengelolaan dana haji, bagaimana cashless, bagaimana supaya nilai manfaat investasinya itu uangnya bisa dikembalikan ke jamaah haji. Diambil cuma satu sisi aja, satu poin aja bahwa uangnya dipakai untuk penguatan rupiah. Padahal sebenarnya uangan rupiah itu dalam media saja, uangnya ya tetap diinvestasikan, dikembangkan untuk jamaah haji. Dan ini ditarik terus ke belakang. Lagi-lagi dana haji dipakai. Loh, saya bilang lagi-lagi udah berapa kali dipakai? Kok lagi-lagi kalimatnya? Berarti lagi-lagi Anda kena hoax, saya bilang. Lagi-lagi Anda kena tipu media yang senang bad news is good news, naikin jumlah follower, naikin jumlah viewer, akhirnya jadilah bangsa kita seperti ini. Ya, terus terang ya, alhamdulillah kami kan juga diaudit sama BPK. Mungkin antum ataupun para teman-teman yang nonton acara ini bisa saja ke BPK tanya apakah ada dana haji yang dipakai untuk infrastruktur. Jawabannya 0, B. Saya sudah tanya 0, B. Waktu saya diundang, bahkan BPK juga pernah ngundang, OJK juga pernah ngundang, dan saya nggak ada itu. Saya bilang nggak ada. Nah itu dia yang berkembang seperti itu. Saya pun pernah berkata dengan keras sekali. Ini nggak boleh dipakai ini. Bahkan ditunjuk sama teman-teman mesti diurus. Ternyata kita semua kena berita yang miring, yang nggak benar begitu. Jadi teman-teman pemirsa, sengaja saya mau ngobrol langsung kepada Mas Anggito bahwa ternyata harusnya kita hentikan polemik ini. Apa kita nggak sadar bahwa ada pihak yang senang sekali menjatuhkan kredibilitas umat? Apa kita nggak sadar bahwa beritanya itu lagi yang diputar-putar terus sehingga umat kehilangan kepercayaan? Sadarlah bahwa kepercayaan itu adalah yang tertinggi nilainya saat ini. Rupiah naik turun, oke. Dolar naik turun, iya. Tapi ada satu nilai yang tidak pernah turun, yaitu kejujuran. Nilainya naik terus dan tidak pernah turun. Dan itulah yang sedang kami pertahankan. Jadi saya juga penjaga amanah ini, Be. Nggak ada lah kita tuh main-main dengan investasi, dengan penempatan. Nggak berani, Be. Itu urusan sama sekali. Bos kita yang the real bos itu akan ngeliatin melulu gitu loh. Saya pernah ngitung-ngitung Mas Anggito, kalau salah tolong dikoreksi. Bener nggak sebenarnya orang berangkat haji itu
78 juta per orang, benar nggak? Antara 66 sampai 72, 74 lah. 66 Mirip dong hitungan saya, 78 ya. ITB. Jadi karena diputar dengan baik, karena dikelola dengan baik sehingga bisa ditekan begitu ya. Ya, jadi 70 juta, tapi memang jamaah kan bayarnya hanya separuh ya. Iya. Jadi sisanya itu dari pengembangannya dan sisanya lagi dari subsidi. Nah itulah yang Babe kan dan teman-teman para ulama, para mesti mengingatkan bahwa sebaiknya orang berangkat haji itu adalah mereka yang mampu. Iya. Ya terima kasih kalau memang nanti bisa disampaikan buat teman-teman. Tidak Kita ada dana haji itu infrastruktur. Tidak ada. Tidak ada dana haji itu hilang lalu dipakai untuk memperkuat rupiah itu. Tidak ada. Confirm. Tidak ada. Ada. Gitu. Jadi semuanya alhamdulillah memberi ketentuan syariah. Ya. Dan kita juga mau hati-hati. Iya. Malah kita ekstra hati-hati sekarang ini. Iya. Kemudian kita juga memastikan optimal, cari return yang paling tinggi, gitu ya, risikonya yang bisa dikelola, hasilnya dibagi pada jamaah, Ya. pada pemilik dana yang sah. Insya Allah. Nah, kepercayaan inilah yang perlu kita garis bawahi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah the real boss gitu loh, yang kita semua bertanggung jawab, dan antum juga yang ikut menyebarkan berita yang tidak antum ketahui sumbernya dengan pasti juga akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir mungkin saya mau sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kita tuh pemimpin dan tiap-tiap kita akan ditanya tentang kepemimpinannya. Cukuplah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga suasana menjadi tenang, damai dan sejuk. Insya Allah di sini halalan, thayyiban, mubarakan. Dan antum kalaupun mau tahu kemana semua gampang. Antum tanya ke BPK silahkan, tanya ke OJK silahkan, tanya ke silahkan. Insya Allah semuanya digunakan 100% dan dikembalikan untuk umat. Mungkin begitu yang bisa saya tegasin juga. Terima kasih. Begitu. Terima kasih Mas Anggito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.